Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ayah bunda, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada Sabtu hari ini kita kembali dapat bertatap muka walau melalui Zoom untuk sama-sama mengikuti bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yang insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya Arifin akan membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yang mana pada hari ini materinya adalah materi-materi atau kisi-kisi materi yang diuji pada akselerasi. Dan untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa menggunakan ruang chat yang ada di depan mikrofon antum sekalian. Dan sebagaimana biasa, untuk mendahului pertemuan kita, saya ingin memberikan beberapa informasi seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir sebagai pendahuluan, bahwa sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir ini sudah lama ya berdiri, dan itu milik Al-Azhar Kairo Mesir, karena sampai sekarang masih cukup banyak orang-orang yang belum familiar dengan Ma'had Al-Azhar. Padahal Ma'had Al-Azhar itu sudah lama sekali berdiri ya, mungkin sudah lebih dari 100 atau 200 tahun. Nah, karena Al-Azhar sendiri sudah berdiri kisaran 1082 atau 83 tahun yang lalu. Dan ini dijadikan oleh teman-teman yang berasal dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, sebagai langkah menuju atau pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar. Memang selama ini kebanyakan dari kita hanya familiar bahwa Al-Azhar itu hanya memiliki universitas ya. Kalau orang sudah berpikir, sudah berbicara seputar Al-Azhar, itu pasti asumsinya adalah Universitas Al-Azhar. Padahal sebagaimana layaknya lembaga pendidikan, sama seperti di Indonesia, bahwa lembaga pendidikan itu memiliki dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Demikian juga dengan Al-Azhar Kairo Mesir. Di Al-Azhar ini ada namanya Rodotul Atfal atau yang biasa dikenal dengan TK, kemudian ada Ma'ahid ya, yaitu jamak dari Ma'had. Ma'had itu artinya kumpulan jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Itu namanya Ma'ahid. Nah, yang berikutnya adalah Jami'ah. Jami'ah itu artinya universitas. Itu mencakup S1, S2, dan S3. Namun berkembangnya dengan zaman yang semakin maju saat ini, orang sudah mulai memahami bahwa Al-Azhar sudah memang memiliki ma'had yang bisa dijadikan pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar. Karena pada jenjang ma'had ada namanya akselerasi, itu yang biasa saya sosialisasikan melalui Zoom di hampir setiap Sabtu ya. Tapi karena kemarin hampir vakum sekitar 1 bulan lebih ya, karena saya baru kembali dari Kairo kemarin bersama teman-teman pelajar yang berangkat di akhir Januari kemarin. Dan ada beberapa oleh-oleh berita yang mungkin bisa saya sampaikan pada ruang Zoom ini terkait dengan perkembangan
teknis atau pelaksanaan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, bahkan saat ini pun teman-teman yang sudah lulus dari aliyah ya, sudah lulus dari SLTA atau SMA atau SMU, SMK ya, itu saat ini sudah tidak bisa langsung menuju ke universitas ya. Banyak sekali teman-teman yang ngejapri atau bertanya melalui WhatsApp bahwa ketika lulus aliyah apakah bisa langsung melanjutkan universitas? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak seperti zaman kami dulu yang ketika lulus aliyah bisa langsung terbang ke Kairo dan mendaftar di Universitas Al-Azhar. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Ya, karena sejak tahun 2000 sekitar 2014 ya sudah dijadikan satu pintu oleh Kementerian Agama bahwa teman-teman yang ingin melanjutkan S1 itu harus melalui tes di Kemenak. Nah, kemudian setelah lulus tes Kemenak harus ikut Daurul Lughoh di Indonesia yang paling tidak 1 tahun gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti ditentukan kapan keberangkatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar itu bisa mengambil melalui jalur ma'had ya, itu yang biasa diberangkatkan oleh Darul Arifin ini. Jadi lembaga ma'had ini adalah lembaga milik Al-Azhar yang bisa dijadikan pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah ini. Karena yang pertama banyak kelebihannya. Yang pertama adalah lembaga ma'had ini tidak mengapa apabila antum memiliki usia lebih dari 18 atau 19 tahun ya. Artinya maksimal 30 tahun nanti bisa mendaftar. Yang kedua, tidak terkait dengan persyaratan tahun kelulusan. Kalau lewat jalur Kemenak itu kan harus paling tidak 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kemudian tidak bisa mendaftar lagi. Ya, adapun ma'had ya tidak ada tahun kelulusan. Artinya kalau misalnya antum lulus aliyah itu 5 tahun, 6 tahun lalu itu tidak mengapa mendaftar melalui jenjang ma'had. Yang penting usianya belum mencapai 30 tahun dengan usia minimal 12 tahun dan usia maksimal 30 tahun. Kemudian yang berikutnya tidak ada tes masuk ya. Semua yang mendaftar dengan melengkapi dokumen yang diperlukan maka akan diterima di Ma'had Al-Azhar. Yang ada nanti adalah placement test ya atau tes penempatan kelas begitu, dan itu dilakukan langsung di Kairo. Jadi tes penempatan kelas ini bukan berarti apabila antum tidak lulus maka harus kembali, tidak. Semua yang ikut placement test itu pasti diterima karena pelaksanaan placement test itu dilakukan setelah penerimaan. Jadi artinya setelah proses pemberkasan di Kairo, kemudian antum sudah dinyatakan diterima di Ma'had Al-Azhar, setelah itu baru diadakan placement test. Atau untuk menempatkan kelasnya di mana, itu nanti antum akan masuk di situ ya. Sebagaimana beberapa materi yang pernah kami sampaikan pada Zoom yang lalu. Gitu. Nah, kemudian kelebihan berikutnya pada jalur ma'had ini, ketika antum lulus atau dapat menyelesaikan di jenjang ma'had ini, maka antum bisa langsung melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar tanpa tes lagi. Tanpa tes, tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi artinya pada tahun yang sama ketika antum lulus, itu dengan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar, itu bisa langsung mendaftar atau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar tanpa ada tes masuk lagi. Nah, yang terakhir adalah pada jenjang ma'had ini ada namanya akselerasi. Akselerasi itu percepatan ya, percepatan. Sama seperti beberapa sekolah di Eropa ya sebenarnya, itu akselerasi itu sudah satu hal yang wajar ya, satu hal yang sudah biasa di tempat mereka. Jadi artinya walaupun ma'had adalah secara formal itu lembaga pada jenjang SMP dan SMA, akan tetapi bisa
selesaikan dalam waktu yang sangat singkat, Dan itu menjadi daya tarik teman-teman yang sudah lulus aliyah untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir melalui jalur ma'had ini. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kami Darul Arifin akan sedikit membahas mengenai materi-materi apa sajakah yang sekiranya diuji pada saat akselerasi tadi. Karena akselerasi itu lebih ke arah ujian, bukan satu program yang kita minta, tidak, akan tetapi nanti ada pengumuman dari pihak Al-Azhar siapa saja yang bisa mengikuti akselerasi. Nah, kita akan mulai dari pertama ya, bahwa ketika antum sudah berangkat ke Kairo, kemudian telah melakukan pemberkasan, ya nanti pastinya akan diurus dan didampingi oleh tim Darul Arifin yang ada di Kairo. Nah, kemudian setelah proses pemberkasan selesai, kemudian akan ada pengumuman antum mengikuti placement test atau imtihan tahdid lugawi. Nah, placement test itu akan diumumkan dan antum harus ikut di situ. Placement test ini tujuannya adalah untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Di situ akan dilihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Agar apa? Agar nanti pada saat antum sudah masuk ke kelas, itu tidak memiliki kesulitan dalam hal bahasa. Makanya dari pihak Al-Azhar berkepentingan untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Dan nanti hasilnya akan ada dua. Yang pertama, ketika antum bahasanya dirasa kurang mencukupi menurut Al-Azhar, maka antum akan masuk ke kelas bahasa namanya, atau yang dikenal dengan dirosah khosoh. Kelas bahasa ada beberapa level di situ, dan nanti antum akan dimasukkan di level berapa sesuai dengan kemampuan bahasa Arab antum. Nah, kemampuan bahasa Arab antum itu akan dinilai dari soal-soal yang akan diuji pada placement test. Begitu. Nah, itu bagi teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa yang tidak mencukupi menurut standar Al-Azhar, maka akan dimasukkan ke kelas bahasa beberapa bulan. Nah, kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang memiliki kemampuan atau kecukupan bahasa Arab, maka akan dimasukkan dalam akselerasi namanya, begitu. Atau imtihan qabul kalau di sananya, atau musabaqah, ya. Nah, akselerasi ini nanti akan diuji biasanya beberapa bulan setelah proses placement test selesai, gitu. Atau bahkan pernah juga 1 bulan, pernah juga 3 pekan, pernah juga 2 bulan, gitu ya, tergantung dari jadwal yang diberikan oleh Al-Azhar. Nah, dalam akselerasi itu akan diuji kembali materi-materi yang akan membawa antum semua, apakah antum akan bisa menyelesaikan jenjang ma'had ini dalam waktu singkat, ataukah harus masuk ke kelas-kelas tertentu, misalnya ke kelas idadi atau ke kelas sanawi, gitu. Nah, materi apa yang diuji nanti setelah placement pada saat akselerasi pertama itu, setelah antum mengikuti placement test ya atau imtihan tahdidul lugawi, yang pertama materi yang akan diuji itu adalah materi-materi yang diajarkan dalam kelas bahasa, begitu. Nah, perlu antum ketahui bahwa di kelas bahasa itu ada 6 level ya, ada 6 level. Di 6 level itu nanti akan, yaitu yang pertama mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutaqaddim awal, dan mutaqaddim sani. Artinya ada 6 level. Nah, di 6 level ini buku-buku materi pelajarannya itu akan diuji pada akselerasi, begitu. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Biasanya teman-teman di asrama Darul Arifin yang ada di Kairo itu pastinya akan ada bimbingan bagi teman-teman khususnya yang akan mengikuti akselerasi. Jadi seperti apa bimbingannya nanti akan ditemukan atau langsung
berikan pada saat antum sudah berada di dalam asrama Darul Arifin di Kairo. Nah, dengan cara apa buku-buku itu didapat? Yaitu dengan biasanya meminjam ya, meminjam dari kakak kelas atau teman-teman yang sudah lebih awal berada di asrama Darul Arifin, begitu. Dan itu akan dikolektif biasanya oleh musyrif dan musyrifah yang ada di asrama untuk membantu teman-teman yang akan menghadapi ujian akselerasi. Jadi buku-buku yang dipelajari di Rosakhoso atau kelas bahasa itu yang salah satu yang akan diuji dalam akselerasi pertama tadi. Nah, buku-buku itu mencakup apa? Buku-buku di kelas bahasa itu lebih banyak membahas seputar nahu, sorof, dan balagoh. Itu lebih ke arah situ sebetulnya. Jadi kelas bahasa itu nanti pelajaran-pelajaran yang mencakup nahu, sorof, dan balagoh. Artinya kalau antum di Indonesia sudah pernah belajar mengenai ilmu nahu, ya ilmu sorof, apalagi ilmu balagoh, insya Allah sudah familiar ketika antum sudah berada di Ma'had Al-Azhar. Begitu. Nah, kemudian materi yang kedua, selain materi yang dipelajari di kelas bahasa yang akan keluar pada ujian akselerasi, materi yang kedua adalah materi-materi yang diajarkan pada saat kelas 1 dan kelas 2 idadi. Ya, kalau di kita kelas 1, kelas 2 SMP lah begitu ya. Nah, kelas 1, kelas 2 SMP. Tapi itu hanya mencakup materi-materi adabi, materi-materi agama, begitu. Nah, bagaimana caranya? Nanti sama seperti tadi. Jadi buku-buku yang tidak digunakan bagi teman-teman yang sudah senior, yang sudah lama di sana, itu biasanya akan dipinjamkan oleh teman-teman yang baru datang yang akan mengikuti akselerasi tadi. Gitu. Jadi bagaimana kita dapat mengejar materi-materi pelajaran kelas 1 idadi dan kelas 2 idadi itu agar bisa baik dalam menghadapi akselerasi tadi. Ya. Nah, nanti pada saat akselerasi pertama itu setelah antum mendapatkan nilai yang terbaik, maka antum akan mengikuti akselerasi kedua. Begitu. Akselerasi kedua itu biasanya sekitar 4 bulan atau 2 bulan setelah akselerasi pertama. Nah, akselerasi kedua sama seperti itu. Jadi akselerasi pertama untuk menguji materi-materi yang ada pada kelas 1 idadi dan 2 idadi, nah, atau kelas 3 idadi. Kemudian materi yang berikutnya, akselerasi berikutnya adalah materi-materi pelajaran yang disampaikan pada kelas 1 sanawi dan kelas 2 sanawi. Begitu. Nah, ini dalam rangka untuk mengejar seperti apa? Nah, mengejarnya dengan cara bimbingan belajar yang akan didapatkan di asrama Darul Arifin. Begitu, karena ini bersifat mandiri, artinya tidak ada bimbingan di dalam kelas ya untuk akselerasi. Bisa mengikuti kelas-kelas itu, tapi sebagai istima mustami, sebagai pendengar di dalam kelas, akan tetapi yang lebih efektif adalah belajar mandiri di asrama Darul Arifin yang akan diberikan bimbingannya oleh para pengajar khusus dalam hal persiapan akselerasi tadi. Begitu. Jadi seperti itulah akselerasi materinya. Yang lebih dominan adalah mengenai bahasa, pastinya tuh ya, bahasa Arab yang mencakup nahu, sorof, balagoh, ya, mantik kadang. Yang kedua masalah materi-materi yang dipelajari pada 1 dan 2 idadi itu lebih sama seperti itu, nahu, sorof, balagoh, kemudian ditambahkan ada fikih, kemudian ada usuluddin, ya usuluddin itu mencakup tafsir, hadis dan lain sebagainya. Kemudian yang satu lagi adalah Al-Quran. Ya. Nah, syarat untuk masuk ke lulus akselerasi itu ada hafalan Quran. Jadi kalau orang banyak bertanya, Buya, ini untuk masuk ma'had apakah harus hafal Quran berapa juz? Tidak ada. Jadi untuk masuk ke ma'hadnya sendiri itu tidak diperlukan hafalan. Hafalan itu akan diperlukan pada saat antum mengikuti akselerasi.
akselerasi. Dan itu hanya 2 juz ya. 2 juz terakhir atau maksimal 3 juz. Jadi juz 30, juz 29 dan juz 28. Jadi hanya 3 juz itu saja yang diperlukan hafalan pada saat antum mengikuti akselerasi. Begitu. Ya. Nah, kemudian untuk materi untuk sanawi itu sama seperti itu juga. Nahwu, sorof, balaghah, mantiq, fikih, tafsir, hadis ya. Nah, kemudian Al-Qur'annya, kemudian tambahannya adalah tauhid. Dan itu adalah materi-materi yang dipelajari pada kelas 1 sanawi dan kelas 2 sanawi. Jadi akselerasi adalah satu percepatan, satu jalan percepatan untuk bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu singkat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ujiannya, yaitu yang dikenal di sana dengan istilah musabaqah, ya. Nah, apa saja materi-materinya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama materi yang diuji adalah materi-materi yang dipelajari pada kelas bahasa atau di Losa Khoso. Yang kedua, materi-materi yang dipelajari pada saat kelas 1 Idadi dan Sanawi. Yang ketiga, materi-materi yang dipelajari oleh teman-teman yang kelas 1 Sanawi dan kelas 2 Sanawi. Gitu. Jadi, seperti itu apa yang menjadi materi-materi yang akan dipelajari atau diuji pada saat akselerasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan, karena kita sudah melewati setengah jam ya, masih ada beberapa waktu lagi yang bisa digunakan untuk bertanya. Karena memang ruang Zoom ini memang sejatinya dipersilahkan atau disediakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, ya, karena selama ini kan pertanyaan itu muncul melalui jalur WhatsApp ya, WhatsApp 24 jam saya terima WhatsApp itu, dan diberikan kesempatan pada hari Sabtu ya, dalam bincang Sabtu seperti ini untuk bisa bertanya langsung. Boleh bisa melalui ruang chat atau bisa juga melalui dibuka mikrofonnya. Silakan. Ustadz boleh bertanya terkait pemberkasan? Boleh, silakan. Ini pemberkasan sebenarnya akan disampaikan bagi ini Latifah yang sudah mendaftar ya. Nanti ada Zoom di jam 1 siang khusus untuk wali siswa dan calon siswa yang sudah mendaftar yang akan berangkat tahun 2023 ini. Nanti ada ruangnya untuk pemberkasan apa saja tahapannya, kemudian mungkin terkait juga proses persiapan keberangkatan ya. Insyaallah nanti akan disampaikan. Kita akan bertemu lagi di jam 1 siang, tapi khusus internal teman-teman yang sudah mendaftar dan wali siswa yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp wali siswa. Ya, silahkan. Ustadz, untuk level SMA bagaimana? Untuk level SMA, jadi ini pertanyaannya seperti apa nih? Level SMA, mungkin maksudnya teman-teman yang sudah lulus SMA ya. Jadi Ma'had Al-Azhar sebenarnya memperlakukan teman-teman yang mendaftar dari mana saja, termasuk dari Indonesia, pada jenjang apa saja, apakah itu lulusan SD, SMP, dan SMA, itu diperlakukan sama oleh Al-Azhar. Al-Azhar tidak memandang ijazah yang dibawa dari negara masing-masing, termasuk Indonesia. Akan tetapi, Al-Azhar akan menentukan kelas yang akan antum tempati setelah antum menyelesaikan atau mendapatkan nilai dari placement test tadi. Dari placement test tadi. Apakah antum akan masuk kelas bahasa dulu? Ya, walaupun di sini sudah aliyah, sudah SMA, sudah SMK ya. Atau bisa langsung ikut akselerasi. Begitu. Buya, bagaimana dengan kondisi bahasa Arab anak sekarang ini yang boleh dibilang sangat kurang? Ya, hampir semua anak-anak yang kami berangkatkan memang bahasa Arabnya tidak masih standar ya, atau bahkan di bawah standar. Dan itu bukan hanya sekarang ya, zaman Buya dulu waktu ke Mesir pun sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi
ketika sampai Mesir kita agak kebingungan sekali ya. Ini kok bahasa Arabnya berbeda dengan bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Tapi sebenarnya itu sama ya. Cuma karena kita lamban di sini belajar, memang proses pembelajaran khususnya dalam hal bahasa Arab itu sangat lamban ya dibanding saat kita belajar di Mesir. Ya memang seperti itu. Jadi banyak yang kami berangkatkan juga yang berasal dari sekolah umum. Ada SD umum, kemudian ada SMP umum, ada SMA umum, SMK bahkan yang notabene pelajaran agama atau pelajaran bahasanya itu tidak sebanyak teman-teman yang dari pondok pesantren. Tapi ada satu hal yang bisa menjadi prinsip ya, bahwa yang terpenting adalah bukan hanya bekal dari Indonesia, kemampuan bahasa Arab, akan tetapi kedisiplinan masing-masing siswa. Berapa banyak teman-teman yang kami berangkatkan dari jenjang umum, begitu sampai di Kairo, justru bisa melebihi kemampuan bahasa Arabnya daripada teman-teman yang dari pondok pesantren. Nah, itu karena apa? Karena memang kedisiplinan belajar atau mendalami bahasa Arab. Nanti ketika antum semua sudah berada di asrama Darul Arifin, akan ada bimbingan bahasa Arab, dan itu akan menjadi persiapan yang akan antum hadapi pada saat placement test gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu apabila antum memiliki atau anak-anak memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang. Yang penting bisa membaca bahasa Arab ya, bisa membaca Al-Qur'an. Begitu. Kalau nggak bisa agak sulit juga berarti nanti memberikan arahannya. Yang terpenting adalah bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca Al-Qur'an. Nanti dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, itu insya Allah dalam waktu yang cepat bisa beradaptasi ketika sudah berada di Kairo. Karena belajar bahasa Arab di Indonesia ya, dengan belajar bahasa Arab langsung di negara Mesir misalnya, itu efektivitasnya jauh berbeda ya. Sama teman-teman kita mungkin kursus bahasa Inggris di Indonesia dengan kursus bahasa Inggris di Inggris misalnya, itu juga memiliki efektivitas yang berbeda. Maka apabila teman-teman sudah memiliki azam atau sudah memiliki niat yang kuat, faiza azamta fatawakal 'ala Allah, maka tawakal sama Allah, sudah mendaftar, berangkat, kemudian di sana tinggal mendalami bahasa gitu. Hampir semua kita yang berangkat ke Kairo tidak mahir bahasa Arab. Kemahiran bahasa Arab itu akan didapat ketika kita sudah memiliki kedisiplinan dan kemauan yang kuat untuk mendalaminya. Insya Allah segala niat baik itu akan ada jalannya ya, terutama bagi penuntut ilmu agama gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah tidak ada pertanyaan, boleh silakan dibuka mikrofonnya apabila ada ingin bertanya. Ustaz, bagaimana kalau yang sudah mahir berbahasa? Iya, mahir berbahasa tidak apa-apa, silahkan. Nanti kemahiran itu akan dites pada saat placement test tadi. Ya, memang sangat diharapkan teman-teman memiliki bekal bahasa yang mencukupi. Nanti akan dilihat pada saat placement test. Artinya, bagi teman-teman yang sudah mahir bahasa Arab, itu pada saat ikut placement test, insya Allah akan mendapatkan nilai yang maksimal, kemudian bisa mengikuti akselerasi. Itu yang namanya percepatan tadi. Begitu. Jadi kemahiran akan diuji nanti pada saat kita mengikuti placement test. Jadi semua teman-teman yang mendaftar di jalur Ma'had ini diperlakukan sama oleh Ma'had Al-Azhar. Bagi yang sudah mahir, atau bahkan ada pernah tahun lalu kami berangkatkan beberapa anak yang sudah lulus S1 di Indonesia, akan tetapi karena memiliki keinginan untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, mereka masuk melalui jalur Ma'had ini, dan mereka bisa selesaikan di jalur Ma'had dalam waktu yang cepat,
sehingga tahun berikutnya bisa melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar tanpa tes. Begitu. Banyak juga yang kami berangkatan dengan usia yang sangat dini ya, usia 11 tahun, 12 tahun itu kami berangkatkan. Dan tahun lalu dan bulan kemarin di Januari juga di Desember kita ada keberangkatan. Itu juga ada beberapa anak yang baru lulus SD kami berangkatkan. Yang memiliki kemauan yang kuat dan kedisiplinan, insya Allah dapat bisa beradaptasi dengan cepat, khususnya dalam hal bahasa Arab. Ustadz, untuk tes akselerasi itu berapa bulan sekali? Akselerasi itu 1 tahun. Ada yang umur 12 tahun bulan Januari sama Desember kemarin berangkat. Ada lah. Yang tamat SD gitu nah. Akselerasi itu dalam 1 tahun itu 3 kali. Iya. Kan Barik masuk grup ini. Per 4 bulan. Per 4 bulan. Pernah juga 1 tahun 2 kali. Yang kemarin terakhir 1 tahun 3 kali. Gitu. Dan itu akan ditentukan. Insya Allah nanti pada bulan sekarang ini banyak teman-teman di asrama yang sedang persiapan untuk ikut akselerasi. Insya Allah di bulan Syawal nanti akan ada akselerasi itu. Ada akselerasi, jadi teman-teman yang sudah berada di sana mereka mengejar akselerasi di bulan Syawal ini, kemudian bisa menghadapi itu. Dan akselerasi ini ujian hanya 1 hari ya, hanya 1 hari bukan beberapa hari. Hanya 1 hari untuk ikut akselerasi. Kemudian setelah itu hasilnya akan diumumkan biasanya 1 pekan atau 2 pekan dari akselerasi tadi. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Sudah cukup? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya. Anak boleh bawa laptop? Boleh. Silahkan. Jadi dipersilakan bawa laptop, bawa handphone juga dipersilakan, karena memang saat ini untuk proses pemberkasan di Kairo juga membutuhkan daftar online ya. Jadi selain daftar offline juga ada daftar online yang bisa yang harus dilakukan oleh anak-anak melalui handphonenya masing-masing. Bismillah Ustaz, izin. Silakan Pak. Halo. Halo Ustaz. Ya silakan Pak. Untuk pemberangkatannya itu pakai visa apa Ustaz? Pemberangkatan visa pelajar semua Pak. Sudah tidak boleh pakai visa turis. Visa turis, visa on arrival sekarang sudah tidak diizinkan lagi oleh pihak KBRI. Oh, jadi dari sini sudah punya visa pelajar ya Ustaz? Betul. Visa pelajar. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Ustadz boleh tahu biayanya. Nah, biaya untuk keberangkatan itu totalnya 25 juta. 25 juta dibayarkan 5 juta saat mendaftar untuk mengambilkan kuotanya. Kemudian sisanya dibayarkan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan. Nah, kemudian untuk biaya asrama itu untuk uang masuk asrama 7 juta. Hanya dibayarkan 1 kali seumur hidup selama berada di Kairo gitu. Nah, kemudian adapun untuk bulanannya termasuk makan, bimbel ya, kemudian pembinaan, pengasuhan dan lain sebagainya di asrama itu 3 juta sebulan. Adapun untuk sekolahnya, biaya sekolah pendidikan itu gratis. Jadi Al-Azhar ini Masya Allah tabarakallah dari jenjang SD sampai universitas itu tidak berbayar biayanya, pendidikannya gratis. Jadi yang dikeluarkan oleh antum semua adalah biaya keberangkatan, kemudian biaya hidup selama di Kairo dalam bentuk uang asrama tadi, itu saja. Kalau buku-buku pun gratis ya, dibagikan oleh Mahat Al-Azhar. Jadi tidak ada berbayar di sana.
Ya silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, Silakan Pak. kalau misalnya kalau ada penjanggalan di asrama, Ustaz sama siapa mengadu, Ustaz? Kalau ada apa? Kejanggalan di asrama nanti, Ustaz. Kejanggalan. Kejanggalan Ya, apa maksudnya? misalnya kayak lupa barang atau hilang barang, Ustaz. Oh, taib. Di setiap asrama itu ada musyrif atau musyrifah yang mendampingi. Dan sebelum keberangkatan ada etika dan peraturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing siswa di asrama, ya. Salah satunya tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, tidak boleh melakukan pencurian, kriminalisasi, tidak boleh ngebully, tidak boleh merendahkan, ya. Harus saling menyayangi, tidak boleh tidak masuk sekolah, ya, harus disiplin sekolah, harus disiplin mengikuti kegiatan di asrama. Kemudian ada jam malam yang harus dipatuhi juga. Kemudian penggunaan handphone juga tidak boleh secara berlebihan, dan beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh masing-masing siswa, dan itu ditandatangani sebelum keberangkatan, juga diketahui oleh orang tua, gitu. Dan itu ada sanksinya nanti apabila melanggar nanti di Kairo. Seperti itu ya. Buya katanya nggak boleh pakai sarung ya di sana. Boleh, kenapa enggak? Boleh pakai sarung. Cuma memang tradisi di Mesir, sarung itu tidak lazim digunakan di luar ruangan nih. Hanya lazim digunakan di dalam ruangan di asrama. Di asrama nggak apa-apa. Kalau di luar usahakan kalau mau pakai gamis-gamis atau pakai celana panjang gitu ya. Izin bertanya Ustadz, apakah laptop termasuk wajib untuk dibawa? Tidak wajib ya. Kalau ada silakan dibawa, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak perlu dibawa. Karena penggunaan pemakaian laptop itu bisa digantikan dengan handphone nih, dengan handphone bisa untuk browsing dari artikel berbahasa Arab dan lain sebagainya, itu bisa digunakan melalui handphone. Untuk perlengkapan yang dibawa apa saja ya Ustaz, terkait dengan peraturan pakaian atau Al-Quran? Ya kalau Al-Quran ya pasti dibawa. Pakaian-pakaian juga perlu dibawa secukupnya. Nanti akan ada arahannya mengenai barang-barang dan dokumen-dokumen yang perlu dibawa pada saat mendekati keberangkatan. Biasanya itu nanti ada di grup WhatsApp wali siswa. Itu ada nanti arahannya seperti itu. Buya, uang asrama naik ya Buya. Uang asrama naik 100.000 ya. Kemarin 2,9, sekarang 3 juta. Naik 100.000. Jadi dari 2 tahun lalu memang masih 2,9. Sekarang naik 100.000 untuk 1 bulan. Itu karena banyak sekali kenaikan-kenaikan di Kairo. Jadi seperti beras ya, makanan-makanan, bahan-bahan pokok itu banyak sekali mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Maka itu disesuaikan dengan itu, dan itu pun hanya 100.000 untuk 1 bulan. Apakah anak usia 12 tahun berbeda atau terpisah ma'hadnya dengan yang dewasa? Jawabannya tidak ya, tidak terpisah, semua sama. Jadi kalau di sekolahnya semua sama dari semua negara. Kalau tidak salah ada 119 negara yang tergabung yang sekolah di Ma'had Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar. Itu jadi satu. Jadi perlu diketahui bahwa di Ma'had Al-Azhar itu di Mesir ada 3 ya. Ada 3 Ma'had Al-Azhar. Yang pertama Ma'had Al-Azhar khusus untuk orang Mesir. Jadi memang isinya dalam satu sekolah itu memang orang pribumi semua orang Mesir. Yang kedua Ma'had Al-Azhar untuk orang asing yang negaranya berbahasa Arab ya. Seperti Kuwait, kemudian Yordan, Arab Saudi, kemudian Palestina, kemudian banyak sekali ya. Nah itu terpisah ya. Jadi khusus satu sekolah itu untuk orang wafidin, untuk orang asing yang asal negaranya berbahasa Arab. Gitu. Yang ketiga adalah Ma'had untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab, termasuk Indonesia. Indonesia kan negaranya tidak berbahasa Arab. Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Filipina, Cina, Rusia, Amerika, Italia, semua pada kumpul di situ.
Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, Australia, semua kumpul di situ. Nah, jadi yang akan kita masuki adalah Ma'had Al-Azhar untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab. Dan ini insya Allah akan fair ya, karena semua tidak bisa berbahasa Arab dari negaranya masing-masing. Jadi insya Allah anak-anak kita, siapa yang disiplin, itu insya Allah akan bisa menjadi peringkat-peringkat yang tinggi ya. Bahkan alhamdulillah kemarin seperti yang kami share di Instagram, di Facebook group ya, itu ada setiap tahunnya Al-Azhar memilih 10 besar teman-teman yang ikut akselerasi dari semua negara, ya ada 10 besarnya, dan tahun lalu ada satu Indonesia, satu-satunya anak Indonesia yang terpilih jadi 10 besar tadi dari ikut akselerasi nilainya dan langsung mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar tanpa harus mengajukan, dan itu dari Darul Arifin, alhamdulillah. Jadi ada satu perempuan ya, anak kita dari Darul Arifin mendapatkan masuk dalam 10 besar nilai dari akselerasi tadi, dan itu adalah satu-satunya perwakilan dari Indonesia, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak teman-teman yang dari Indonesia, khususnya dari Darul Arifin, yang bisa mendapatkan nilai-nilai tinggi di Ma'had Al-Azhar. Jadi 12 tahun, 13 tahun, sampai 30 tahun itu sekolahnya sama ya. Adapun nanti di asramanya itu bisa nanti disesuaikan apakah mereka mau bergabung dengan teman-teman yang seusianya atau tidak, itu bisa. Bukan Buya yang 7 juta itu waktu itu, oh iya betul. Yang 7 juta iya betul. Jadi tahun lalu kita sampaikan bahwa uang masuk itu adalah 5 juta, tapi sekarang 7 juta. Yang belum mendaftar, yang sudah mendaftar 5 juta, tetap 5 juta. Gitu. Itu kegunaannya untuk pengadaan barang-barang seperti mesin cuci, seperti AC, seperti water heater di dalam kamar mandi, kemudian ranjang, kasur, ya, bantal, lemari, itu kegunaan dari yang 7 juta tadi. Buya di sana anak-anak makan nasi atau apa? Iya, makan nasi ya. Makan nasi. Orang Indonesia ini agak sulit untuk diajak makan makanan Mesir terutama ya. Jadi makanan pokok yang tersedia yang disajikan oleh koki. Jadi kita punya tim koki di sana, ada 3 orang. Itu nasi ya, nasi. Nasi, ada sayur sop, biasa tuh sayur sop, kemudian capcay, kemudian ayam goreng, ayam, nah macam-macam ya, hampir sama seperti di Indonesia. Memang kalau Indonesia ini kalau tidak makan nasi artinya belum makan gitu ya, walaupun sebelumnya makan roti mungkin satu nampan nih. Ustadz, kalau beli paket internet gimana? Ya, sebenarnya di asrama nanti tersedia wifi ya, wifi yang bisa digunakan oleh masing-masing. Nah, akan tetapi karena kalau keluar asrama kan untuk ke sekolah kemana itu butuh paket internet. Nanti akan disampaikan pada saat persiapan keberangkatan. Memang nanti kita belikan nomor Mesir. Jadi masing-masing anak sekarang sudah harus memiliki nomor Mesir, karena salah satu syarat untuk mendaftar online itu harus memiliki nomor Mesir dan harus memiliki alamat email gitu ya. Dan itu diwajibkan oleh anak-anak semua yang sebelum keberangkatan. Kalau untuk beli paket di sana, memang kalau untuk paket pulsa ya di Indonesia dengan di Mesir itu agak berbeda. Jadi kalau internet itu di kita misalnya pulsa itu kita beli 100.000, adminnya 2.500 ya, kadang 3.000 ya. Kalau di sana beli pulsa itu 100.000 misalnya, beli adminnya 60.000, jadi lebih mahal ya, karena pajak elektronik ya, pajak elektrik itu lumayan mahal ya, jauh lebih mahal daripada Indonesia. Maka di sana harga handphone lebih mahal ya, harga laptop lebih mahal dibanding di Indonesia. Asrama perempuan dan laki-laki dipisah gedungnya nggak, Ustadz? Iya, dipisah pasti.
sekolahnya dipisah, gedungnya, asramanya juga dipisah, gedungnya dipisah. Jadi Darul Arifin memiliki beberapa asrama di Kairo yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Buya, kalau misal mau kasih uang untuk saku kali, gimana prosedurnya? Jadi teman-teman yang sudah berada di Kairo, itu orang tuanya bisa mengirimkan uang ya dengan beberapa alternatif, beberapa cara. Yang pertama, sebelum keberangkatan bisa membekali dengan ATM bank apa saja di Indonesia, entah BCA, Mandiri, BSI, BRI, BNI atau apapun, di sana bisa. Yang penting kartunya ada logo Visa ya, logo Visa atau logo Master itu bisa. Logo Visa atau logo Master itu bisa digunakan di ATM di dekat asrama. Ya, alhamdulillah di dekat asrama kita ada mesin ATM, ada bank di sana yang di depannya ada mesin ATM bisa digunakan 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah biasanya orang tua itu menitipkan uang jajan ya, uang keperluan pribadi Ananda itu bersamaan dengan pembayaran uang asrama bulanan. Ya, misalnya uang asrama bulanannya itu 3 juta. Kemudian dititipkan untuk Anandanya misalnya 500.000. Berarti orang tua biasanya nitipin 3,5 juta. Nanti di remark dikasih catatan ini yang 3 juta uang infak asrama, kemudian 500.000 titipan untuk uang jajan Ananda di Kairo. Begitu. Itu nanti di sana di Kaironya bisa diambil di sekretariat Darul Arifin atau di musyrif di tiap asrama. Bisa seperti itu. Sudah dalam bentuk mata uang pon. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah mencukupi? Silahkan Ibu. Izin Ustadz. Silakan Ibu. Iya, saya maaf baru bergabung. Ini baru habis beres-beres baru ingat Pak. Baik. Ini saya juga punya teman anaknya ada di Kairo juga belajar. Di sana katanya lagi musim razia ya, Ustadz ya. Betul, razia tahunan ya. Maksudnya gini, ketika nanti Ananda ke sana untuk pengurusan visanya bagaimana itu Ustadz? Ya, perlu disampaikan bahwa kebutuhan visa itu adalah kebutuhan untuk masuk ke suatu negara ya. Kalau visa itu hanya dibutuhkan untuk masuk ke suatu negara. Jadi ketika sudah di sana bukan visa lagi bentuknya, tapi izin tinggal berupa iqomah, ya, iqomah tholib, iqomah atau izin tinggal sebagai pelajar. Dan visa pelajar yaitu biasanya diberikan oleh pihak kedutaan untuk masa tinggal maksimal 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu akan diproses namanya iqomah tholib atau iqomah sebagai pelajar. Dan itu diproses, dan saat ini teman-teman yang berangkat kemarin sudah dalam proses iqomah tadi, izin tinggal pelajar. Jadi kalau kita sudah berada di Kairo, sudah tidak diperlukan lagi visa, akan tetapi izin tinggal, dan itu berupa kartu biasanya. Kartu kayak KTP begitu. Kalau di Amerika mungkin semacam green card gitu ya, izin tinggal sebagai pelajar. Nah, itu nanti akan dibantu proses izin tinggalnya oleh masing-masing asrama, masing-masing musyrif dan musyrifah di asrama. Gitu. Kalau razia itu memang setiap tahun ada untuk menjaring orang-orang yang pekerja-pekerja ilegal ya, yang nggak punya izin, nggak punya apa gitu. Ya, kalau pelajar-pelajar sih insya Allah kalau sudah punya iqomah, sudah visanya masih berlaku, itu insya Allah nggak ada masalah. Oh gitu. Jadi kalau pelajar semua nanti sama Darul Arifin mungkin jadi itu dibantu prosesnya ya. Betul dibantu prosesnya. Memang dianjurkan didorong anak-anak agar selalu punya izin tinggal ya, izin tinggal sebagai pelajar, karena kita semua adalah orang asing. Sama seperti ketika ada orang asing yang datang ke Indonesia pun mereka terkadang ada razia visa atau izin tinggalnya sebagai apa gitu, apakah mereka menyalahi aturan atau tidak gitu. Oh itu berarti namanya bukan visa ya? Bukan visa, saya kebetulan enggak bawa lagi ya. Ada, saya juga punya tuh. Jadi memang kalau pelajarnya nanti dapat izin tinggalnya ya. Nah, akan tetapi nanti orang tua tuh punya, kalau
anak-anak kita sudah berada di Ma'had Al-Azhar itu, ada fasilitas yang bisa digunakan oleh orang tua, namanya iqomah tabi ya, atau izin tinggal mengikuti anak. Ya. Anak saya sekarang posisinya ada di Mesir dan masih sekolah di Ma'had Al-Azhar. Itu orang tua bisa mengajukan visa atau izin tinggal sebagai tabi mengikuti anak. Dan itu ada kartunya, jadi bentuknya kartunya sama seperti ATM. Gitu. Tapi itu resmi ya Ustadz ya, maksudnya Resmi dari legal itu seperti itu ya. betul legal. Itu dikeluarkannya sama kedutaan apa gimana Ustadz? Kalau visa dikeluarkan kedutaan, tapi kalau iqomah atau izin tinggal dikeluarkan imigrasi Mesir yang ada di Mesir. Oh gitu. Bukan, prosesnya nggak bisa dari Indonesia, di sana langsung. Kita sudah berada di sana. Ya terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Satu musrif berapa siswa? Satu rumah itu biasanya antara kisaran 8 ya, 6 sampai 12. 6 sampai 12 atau 14 anak ya. Itu satu musrif ya. Satu musrif ada sekitar segitu. Berbeda dengan pengajarnya. Pengajarnya adalah dari luar ya. Dari luar. Termasuk guru tahsin dan tahfiz bersanad oleh syekh-syekh yang kita ambil dari biasanya teman-teman mengikuti halaqah di halaqah Al-Azhar itu. Ini berbeda. Tapi satu musrif itu rata-rata antara 6 sampai 14 anak, sekitar segitu. Buya bisa review mengenai ukuran spray yang akan dibawa nanti. Saya dengar berbeda. Ya, ukuran spray. Jadi yang kita sediakan di asrama adalah kasur ya. Kasur spring bed. Kalau tidak salah tingginya 30 cm, lebarnya 90 cm, panjangnya 200 cm ya. Jadi hampir sama di sini ya, kayak ukuran nomor 1 apa ya, kalau ukuran nomor 1 ya antara 1 kali 2 meter atau 90 kali 2 meter. Dan itu spray kalau di Mesir memang yang ukuran itu jarang sekali. Saya keliling untuk berikan teman-teman itu memang susah. Jadi disarankan untuk membawa spray dari Indonesia. Ya paling tidak 2 ya untuk gonta-ganti. Itu ada di website Darul Arifin dan di-share ke grup WhatsApp wali siswa khususnya yang akan berangkat ke Kairo dalam waktu dekat. Jadi ukurannya 90 kali 2 meter ya, 90 cm kali 200 cm atau 1 meter kali 2 meter. Antara itu beda-beda 10 cm itu insya Allah masih masuk. Yang sebelahnya sekitar 25 sampai 30 cm. Gitu. Dan anak-anak harus bawa itu, spray itu harus bawa karena agar rapi ya, agar rapi di sana nggak kotor. Ustaz, kalau kita sudah di Kairo, apakah ganti nomor lagi atau kita pakai nomor telepon? Bisa. Kalau di WhatsApp pakai nomor biasa bisa, pakai nomor yang sekarang digunakan bisa. Nomor Mesirnya hanya sebagai support internet ya. Sama seperti kita punya 2 SIM card dalam satu handphone, itu nomor WhatsApp-nya pakai nomor simpati misalnya, kemudian untuk support internetnya pakai nomor tri. Nah, bisa seperti itu. Jadi yang diganti adalah support internetnya tadi, atau mau diganti nomor WhatsApp-nya sekalian juga enggak apa-apa. Nah, bebas. Buya kalau misal mau kasih uang tadi sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah melewati 1 jam ya. Terima kasih banyak atas. Boleh silakan. Kalau izin untuk orang tua itu biasanya berapa lama Ustadz yang menemani anak di sana Ustadz? Ya, syarat untuk orang tua mendapatkan izin tinggal mengikuti anak itu adalah anaknya sudah memiliki izin tinggal sebagai pelajar, gitu ya. Nah, kemudian prosesnya nanti akan dibantu ketika orang tua sudah berada di Kairo. Di Darul Arifin ini banyak sekali orang tua yang hampir setiap bulan ada kunjungan. Jadi kita bantu untuk proses visanya, proses pemberkasannya, kemudian kita berangkatkan ke Kairo. Karena di Kairo nanti orang tua ada mesnya sendiri untuk kunjungan ya. Jadi kecuali kalau misalnya satu jenis, misalnya anaknya perempuan, kemudian yang mau berkunjung adalah ibunya,
apabila di sana ada slot atau kasur yang masih kosong bisa menempati di asrama gabung, atau kalau mau tinggal di mes khusus untuk orang tua milik Darul Arifin itu diperbolehkan, atau di rumah saya di Kairo pun bisa nanti. Nah, izin tinggal itu akan diurus setelah kita sudah berada di Kairo. Lama waktu izin tinggalnya itu sesuai dengan masa berlaku izin tinggal anak kita. Gitu. Kalau anak kita dapat izin tinggalnya setahun ya setahun. Karena memang izin tinggal atau iqomah pelajar itu akan diperbaharui setiap tahun. Jadi setiap tahun diperbaharui, setiap tahun diperbaharui. Itu nanti di salah satu proses syarat pembaharuannya itu adalah dengan melampirkan ada namanya tasdik ya, tasdik atau tadarus jirosi, atau surat pernyataan dari Al-Azhar, surat keterangan dari Al-Azhar bahwa Ananda memang masih terdaftar di sekolah Ma'had Al-Azhar, begitu. Nah, itu biasanya 1 tahun. Kalau misalnya Ananda dapat 1 tahun, berarti orang tuanya pun akan mendapatkan 1 tahun. Dan nilai positifnya adalah ketika ibu atau ayah ya, ketika ingin berangkat ke Kairo, tidak perlu ngurus visa lagi, pakai iqomah tabi tadi, atau izin tinggal mengikuti anak. Berarti sama kayak kita mau ke Singapura, mau ke Malaysia, ya tinggal lihat mungkin ada mungkin di tiket.com atau di mana ada tiket murah ke Kairo, tinggal beli saja, tidak perlu urus visa, kemudian langsung berangkat. Begitu. Itu nilai positif dari iqomah tabi ya, iqomah tabi tadi. Baik, syukron Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup Ada ya? Ustaz, saya Boleh silakan Ibu. ada. Iya, saya soalnya baru mengikuti ya. Baik. Ini Ustaz, maksudnya kan anak saya ini masih di pondok juga, tapi tingkatannya masih MTS gitu ya, kelas 3. Rencananya ya pengen ke sana gitu Ustaz. Itu yang harus dipersiapkan gitu ya, selain uang asrama sama uang jajan, apalagi gitu Ustaz ya. Yang terpenting adalah sekarang mendaftar ya, karena kuotanya dibatasi sekarang. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya Darul Arifin itu bisa memberangkatkan hampir setiap bulan ada keberangkatan. Bahkan tahun 2021 ada sekitar 16 kali keberangkatan dalam 12 bulan. Gitu. Nah, begitu tahun 2022 ada peraturan baru dari Kedutaan Indonesia yang ada di Kairo, KBRI, bahwa proses pemberian rekomendasi itu hanya diberikan di bulan September dan Oktober saja. Artinya kami Darul Arifin akan menyesuaikan proses keberangkatannya hanya di bulan Agustus, September, dan Oktober saja. Begitu. Dan itu pastinya akan dibatasi dengan kuota. Biasanya Darul Arifin maksimal 1 kali keberangkatan 50 siswa atau siswi, ya 50 anak, 50 orang. Dan untuk keberangkatan Agustus itu saat ini sepertinya sudah full ya, jadi bisa mendaftar di bulan September dan Oktober. Jadi bagi ayah bunda yang ingin anaknya berangkat ke Kairo, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan dulu. Mendaftarkan itu hanya membutuhkan mengisi formulir, kemudian mengirimkan fotokopi KTP kedua orang tua, kemudian KK, kemudian akte lahir Ananda, kemudian kopi ijazah yang ada. Artinya kalau misalnya saat ini Ananda masih kelas 3 Sanawi, kelas 3 Sanawiyah, berarti melampirkan ijazah SD-nya, gitu ya. Kemudian pas foto, kemudian dengan DP 5 juta. Nah setelah itu, nanti tahap berikutnya adalah ibu atau bapak akan dimasukkan ke grup wali siswa. Di situ nanti ada koordinasi berkas-berkas lanjutan yang perlu dilengkapi apa saja. Yaitu diantaranya kayak baru pengurusan paspor, pengurusan surat pengantar dari sekolah asal, pengurusan surat pengantar dari Kemenak daerah masing-masing. Kemudian ada beberapa yang harus di-print, yang harus ditandatangani. Kemudian ada rekening koran dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada arahannya di grup wali siswa tadi. Nah, adapun untuk Ananda, persiapan yang perlu dilakukan ya pastinya adalah mendalami bahasa Arab ya, mendalami bahasa Arab. Jadi sambil sekolah, sambil yang penting karena Ananda sudah punya niatan ke Kairo, yang perlu diperkaya adalah kemampuan bahasa Arab. Begitu, dengan mungkin menghafal mufrodat ya, atau
kosakata dalam bahasa Arab itu sudah harus mulai difamiliarkan di keseharian Anda. Memang saat ini yang mendaftar itu adalah teman-teman yang masih duduk di kelas-kelas akhir. Ada yang kelas 6 SD sudah orang tuanya sudah mendaftarkan, ada yang berangkat di Agustus, ada yang berangkat September gitu ya. Ada yang masih duduk kelas 3 SMP atau sanawiyah, ada yang masih duduk kelas 3 SMA atau SMK atau aliyah gitu ya. Jadi teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi ketika mereka sudah lulus, mereka tinggal menunggu keberangkatan beberapa bulan ke depan. Begitu Ibu. Ini Ustadz ada yang mau ditanyain lagi. Ini Boleh, kan nanti tinggalnya di Mes Darul Arifin ya Ustadz Di ya. asrama Darul Arifin, betul. Maksudnya di situ nanti ada nggak, ini kan istilahnya kan anak-anaknya masih ABG belum benar-benar mateng gitu ya Ustadz ya. Ya. Ya masih artinya kan masih perlu pembinaan, pembimbingan gitu. Itu Betul. kira-kira ada ustadzahnya nggak gitu yang di sana yang membimbing gitu ya? Ada setiap Sana. asrama ada musyrifahnya. Ada yang dampingi 24 jam tinggal di sana. Jadi kegiatan dari tahajudnya, kemudian lanjut ke subuh, setoran hafalan Quran, persiapan ke sekolah, kemudian kembalinya mereka dari sekolah, kemudian waktunya istirahat, kemudian ikut bimbingan belajar ya di asrama, hafalan Quran, itu sampai jam malam itu akan didampingi oleh musyrif dan musyrifah di asrama. Jadi ada, memang yang berangkat ini rata-rata memang usia antara 12 tahun sampai 25 tahun ya rata-rata ya. Itu memang dalam masa-masa yang butuh pembinaan dan pendampingan, insyaallah. Jadi ada. Itu untuk pembayarannya, untuk musyrifahnya itu apa include dari 3 juta itu atau bagaimana Ustaz? Sudah include, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Oh gitu. Jadi Ya. sudah termasuk. Ya. Ada lagi Ibu? Iya, syukran Ustaz. Udah. Syukran Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ustadz, ini ada grup WA kah? Saya belum masuk nih, tolong dimasukkan ya Ustadz. Boleh disapa ke nomor saya, nanti saya masukkan ke grup WhatsApp untuk umum ya, Ma'had Al-Azhar di 0812 8110 1515. Nomor saya di 0812 8110 1515. Silakan sapa ke nomor WhatsApp saya, nanti insya Allah bisa saya masukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Yang sudah lulus MA di Indo, akselerasi di Mesir 1 tahun, tahun depan bisa pasti masuk kampus Ustadz. Kalau sudah menyelesaikan jenjang ma'had, itu pasti bisa masuk ke universitas tanpa tes. Ya, apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, atau berapa gitu, itu bisa masuk langsung di tahun yang sama, tidak perlu ikut daurul lughah lagi. Jadi langsung masuk karena sama-sama milik Al-Azhar. Kenapa bisa langsung masuk? Karena mendaftarnya menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar. Gitu, bukan menggunakan ijazah dari negara masing-masing. Kalau masuk Universitas Al-Azhar dengan ijazah aliyah misalnya dari negara masing-masing, itu harus muadalah dulu gitu. Adapun bila mendaftar dengan ijazah yang dikeluarkan Ma'had Al-Azhar, itu otomatis bisa langsung tanpa tes, tanpa harus menunggu 1 tahun, ya, tanpa harus kembali ke Indonesia, gitu. Saya baru gabung nih, banyak yang mau saya tanya. Silakan. Nah, anak saya akhwat kelas 12 MA. Boleh silakan Ibu. Berapa kira-kira uang saku yang dibutuhkan anak-anak di sana? Nah, kalau untuk uang jajan ya, uang kebutuhan pribadi, itu rata-rata sedikit ya. Antara kalau yang saya lihat dari anak-anak di sana tuh kisarannya antara 400.000 sampai 1 juta. 400.000 sampai 1 juta. Karena memang kebutuhan jajan tidak banyak di sana, makan sudah ditanggung. Kemudian biasanya teman-teman tuh jajan untuk beli beli susu, beli buah, beli es krim ya, beli kebutuhan-kebutuhan pribadi lah seperti sabun ya. Odol ya, seperti itulah ya, di sana. Dan itu tidak banyak ya. Dan untuk ongkos dari asrama ke sekolah itu murah saja di sana. Kalau anak saya itu 1 bulan jajan dan kebutuhan pribadi dia berapa, sekitar 600.000 ya, murah sih di sana.
Kalau yang lain saya lihat karena memang hampir sebagian wali siswa menitipkan uang jajannya ke rekening Darul Arifin, kemudian disampaikan di sana oleh para musyrif dan musyrifahnya ke ananda yang bersangkutan, itu rata-rata kisaran segitu. Ada yang 800 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 450.000 juga ada, saya lihat seperti itu. Dan itu cukup insya Allah. Afwan Ustadz, Boleh Ibu, silakan. kalau nanti di Al-Azharnya itu jurusannya itu jurusan sains, Ustadz, misalnya kedokteran kayak gitu, itu kira-kira apa yang harus disiapin? Terus masuknya sama nggak kayak kedokteran di sini gitu, Ustadz? Ya, kalau kedokteran itu berarti sudah bicara soal S1 ya, universitas ya. S1 nanti akan dipandu pada saat berada di ma'had. Memang kalau untuk bagi teman-teman yang ingin masuk kuliah di jurusan umum di Al-Azhar, maka nanti ketika masuk ma'had dia harus ngambil jurusan umum gitu. Jadi perlu diketahui di ma'had ini ada 2 jurusan. Kalau di Indonesia kan kelas SMA itu ada IPS, ada IPA gitu ya. Kalau di Al-Azhar tuh hanya ada adabi atau agama. Yang kedua ada namanya ilmi atau umum gitu. Nah, kalau yang adabi itu boleh akselerasi tuh, ikut akselerasi. Jadi bisa 1 tahun selesai, itu bisa. Tapi kalau ilmi, bagi teman-teman yang ingin nanti progresnya masuk S1 di jurusan kedokteran misalnya, atau di jurusan perdagangan misalnya, atau bisnis dan lain sebagainya di Al-Azhar, maka dia harus masuk ke ilmi, jurusan sains. Nah, jurusan sains itu tidak ada akselerasi. Jadi harus 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Kemudian setelah itu baru bisa lanjut S1-nya di kedokteran misalnya. Tapi memang untuk di kedokteran itu syaratnya lumayan tinggi ya. Nilainya tidak boleh kurang dari, kalau di ma'hadnya itu ketika lulus tidak boleh kurang dari 95 kalau tidak salah tuh, atau 97 lah antara itu. Ya hampir-hampir sempurna lah, excellent. Itu baru boleh masuk ke kedokteran. Gitu ya. Adapun nanti di kedokterannya nanti bisa Ananda bisa lebih banyak terbuka wawasannya ketika sudah berada di Kairo. Gitu Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Ibu. Cukup sudah. Berarti enggak ini. Di kedokterannya itu ada beasiswa juga Ustadz kalau kita ngambil yang jurusan ilmi itu. Kalau beasiswa itu banyak ya. Sebenarnya kalau kita berharap beasiswa dari tanah air itu agak berat karena prosentasenya sangat sulit. Akan tetapi ketika Anda sudah berada di Kairo akan banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa. Terutama bagi teman-teman yang sekolahnya di Al-Azhar. Apakah itu Al-Azhar yang adabi, yang agama, ataupun yang ilmi, atau yang umum. Bisa, banyak. Beasiswa itu kalau di sana, ada yang dalam bentuk asrama gratis, ada yang dalam bentuk uang saku bulanan. Yang mana uang saku bulanan itu bisa digunakan untuk bayar asrama, untuk kebutuhan hidup, untuk beli kitab atau buku di luaran sana gitu ya. Itu bisa digunakan atau keperluan pribadi Anda masing-masing gitu. Jadi untuk kuliahnya tetap beasiswa atau gimana itu Ustaz? Kalau untuk yang umum itu kuliahnya berbayar. Kalau agama gratis, ya. Kalau agama gratis, sampai S3 pun gratis agama. Tapi kalau yang umum bayar. Tapi saya lihat bayaran di Al-Azhar itu jauh lebih murah ya dibanding di Indonesia ya. Kalau kita misalnya persentase kedokteran misalnya itu berbandingnya lumayan lebih murah di Al-Azhar. Begitu. Tapi peluang beasiswanya ada juga gitu Ustaz. Banyak peluang beasiswa dari ma'had itu sudah banyak. Jadi hampir setiap tahun itu Al-Azhar membuka pendaftaran beasiswa dan saya selalu sampaikan di grup asrama kan anak-anak di sana ada grup asrama ya dan wali siswa pun ketika anandanya sudah berada di Kairo kita masukkan ke grup wali asrama di situ banyak komunikasi informasi dan lain sebagainya yang perlu orang tua ketahui dan ketika ada pembukaan beasiswa selalu saya share di grup tersebut agar anak-anak bisa mendaftar ya dan diberikan
arahan oleh para tim dan tim musyrif dan musyrifah yang ada di Kairo untuk mendaftar. Jadi peluangnya banyak ya, insya Allah. Oh iya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau untuk silakan. jurusan ilmi itu, ya Afwan Ustadz. Jadi Boleh. untuk urusan ilmi itu nggak otomatis diterima ya Ustadz di Al-Azharnya Ustadz. Harus tes dulu. Tes Betul. lagi gitu. Betul, harus tes. Tapi prioritasnya lebih besar. Persentase kelulusannya lebih besar. Karena memang sama-sama dari Al-Azhar ya. Gitu. Berarti kalau misalnya tahun ini nyoba nggak lulus gitu, dia masuk lagi di Mahat, tahun depan nyoba lagi boleh gitu, bisa Ustadz? Nggak perlu masuk di Mahat. Nggak, maksudnya kan Mahat kan tadi kalau untuk ilmi kan minimal 3 tahun. Iya, betul. Jadi kalau udah 3 tahun dia ikut tes, terus misalnya nilainya masih kurang. Nah tahun depan dia lanjut lagi aja gitu Mahatnya supaya bisa masuk lagi, bisa ikut tes tahun depannya lagi gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa ikut tes masuk ke universitasnya nggak apa-apa. Jadi sama kayak di sini gitu. Jadi kalau PTN-nya nggak lulus bisa bimbel lagi gitu. Bisa mengulang di tahun berikutnya ya. Oh, ya, baik, Tetapi Ustadz. kalau anak kita nggak lulus di tahun ini, misalnya masuk kuliah, berarti anak kita ini dong kosong dong waktunya 1 tahun gitu. Atau bisa ngambil ke yang agamanya dulu atau gimana itu Ustadz? Boleh, bisa. Banyak seperti itu. Banyak ambil agamanya dulu ya, jadi sambil jalan. Di sana ada beberapa anak yang ambil sekolah formalnya double-double ya. Bahkan yang S1 pun ada yang ketika sudah di sana, misalnya agamanya ngambil di Al-Azhar, kemudian umumnya ngambil di universitas lain. Kan di sana banyak universitas lain ya. Sama kayak di Indonesia, kayak misalnya ada UI, ada UGM, ada IPB, ada ITB begitu. Nah di Kairo pun sama seperti itu. Ada misalnya agamanya ngambil di Universitas Al-Azhar, karena memang itu jadi ciri khas Al-Azhar ya. Nah umumnya ngambil di universitas lain, misalnya di Cairo University, kemudian di Alexandria University, banyak sekali di sana universitas-universitas yang tertua juga di dunia berada di Kairo. Dan bayarannya saya kira kurang lebih sama ya. Kalau untuk umum kurang lebih sama. Jadi ngambil double mereka yang ngambil double karena kuliah di sana tidak setiap hari itu. Kalau yang saya tahu tidak setiap hari. Jadi mereka bisa ambil selang-seling, bisa padatkan kegiatan mereka dengan beberapa ambil jurusan di situ. Yang penting punya kedisiplinan dan kemauan. Oke, Ustaz. Afwan, Ustadz mau tanya. Boleh, Ibu. Si Ali anak saya kan udah daftar, terus dia kan tingkat SMP ya, MTS ya. Kalau untuk anak saya sendiri SMP itu apa nanti di sana kelasnya gabung formal sama agama atau gimana? Udah mix atau dia harus ngambil kelas formal ke tempat lain, Ustadz? Maksudnya gimana? Ali sudah mendaftar untuk keberangkatan kapan, Ibu? Insya Allah Agustus. Oh, Agustus sudah masuk ya. Iya. Kemudian yang ditanyakan? Yang saya tanyakan untuk SMP sendiri nanti, maaf saya baru gabung jadi baru dengar, apakah nanti SMP di sana itu kelas formal dan agama itu terpisah atau di tempat yang sama? Tempat yang sama tidak terpisah. Oh, jadi dia nggak perlu lagi ngambil, dia kan fokusnya agama, nggak perlu ngambil formal lagi keluar ya? Enggak, memang di situ. Memang sekolah formal di Ma'had itu sudah mencakup. Kalau di sana materi pelajarannya kayak misalnya di SMP, memang Al-Azhar ini kan lebih dominan agama ya. Kalau mata pelajarannya 85% itu agama. Nah, ada beberapa, kalau di SMP itu nanti ada materi umumnya kayak matematika, itu ada juga. Oh iya, bahasa Arab ya. Kemudian ada lagi bahasa asing. Bahasa asing nanti Anda bisa pilih apakah ambil bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu, bisa. Baik. Kemudian yang ketiga ada geografi. Nah, kemudian ada lagi sejarah ya kalau tidak salah. Sejarahnya itu bahasa materi-materi pelajaran yang umum itu juga akan dipelajari di dalam kelas yang sama. Jadi tidak perlu ngambil umumnya di sini, agamanya di sana, tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi, Ibu Ustaz, Bapak? saya mau nambah dikit Ustaz nanya. Boleh, silakan.
Ini Mahat ini Ustadz itu ada level-levelnya atau satu aja Ustadz? Kayak di Indonesia kan ada SMA apa yang swasta kan banyak tuh, misalnya SMA ini, SMA itu, atau satu jenis aja Mahatnya di situ Ustadz? Mahat itu milik Al-Azhar cuma satu ya. Tapi kayak tadi yang saya awal sebutkan, pembagian Mahat itu ada 3. Yang satu untuk orang Mesir khusus, yang kedua untuk orang asing yang negaranya berbahasa Arab, yang ketiga adalah Mahat untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab. Seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Cina, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, dan lain sebagainya. Amerika, Eropa tuh bahkan masuk di dalam satu itu. Makanya satu kelas itu anak-anak itu berbagai negara ada di situ. Dari yang kulit paling gelap sampai kulit paling terang tuh ada semua di situ. Termasuk anak-anak kita yang dari Indonesia di situ. Jadi cuma satu namanya Mahat Al-Azhar ya, cuma satu Mahat Al-Azhar. Cuma pembagiannya aja untuk siapa-siapa. Begitu ya. Cuman yang untuk kelas itu aja ya saya, ada berbahasa Arab, ada yang orang Mesir, ada orang yang dari Asia lah gitu ya Ustaz. Betul. Saya pikir ada lagi level-levelnya, oh ini level yang bagusnya, ini level yang rendahnya gitu. Oh enggak ada, semua sama. Oh, oke Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Ustadz yang untuk pembayaran 3 juta itu udah include makan ya? Sudah. Udah semua gitu ya, udah semua ya. Jadi uang yang saku itu ya buat keperluan jajan aja mungkin ya Ustadz ya. Betul. Nah, jadi untuk makan ini sebenarnya yang disediakan hanya 2 kali ya, makan siang dan makan malam. Itu disajikan sudah dalam bentuk siap saji gitu, tinggal makan. Adapun makan pagi itu disiapkan makanan bahan-bahan mentah di dalam kulkas di setiap asrama. Jadi di asrama itu ada kulkas-kulkas, di situ ada telur, ada nugget, ada apapun. Nanti biasanya mereka pagi-pagi berkreasi itu untuk dibawa ke sekolah masing-masing. Karena rata-rata di sana kalau pagi itu nggak makan nasi ya, nggak makan lontong sayur, nggak makan pecel ayam, nggak ada. Di sana kebanyakan ya kalau pagi makan roti, keju, telur, burger ya seperti itulah modelnya. Dan itu biasanya teman-teman pada bawa untuk bekal ke sekolah gitu. Terus nanti Ustadz ketika misalkan sudah lulus ya 3 tahun gitu di Mahat, misalkan nggak lanjut ke universitasnya, maksudnya mau diterusinnya di Indonesia, itu bisa masuk ke universitas lain juga bisa ya Ustadz? Bisa. Banyak seperti itu kok. Banyak teman-teman yang Mahat ini ketika lulus Mahat mereka merasa cukup ya dari Mesir dan mereka kembali ke negara masing-masing. Yang dari Perancis mereka pulang ke Perancis, yang dari Inggris mereka pulang ke Inggris, yang dari Indonesia mereka pulang ke Indonesia, kemudian melanjutkan ke universitas-universitas di negaranya masing-masing, dan itu bisa. Tinggal nanti ijazahnya diterjemahkan ke negaranya masing-masing ya. Di Indonesia nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian dilegalisir di Kemenak, di Kemenlu dan Kemenkumham, setelah itu bisa mendaftar. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sudah mencukupi ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak Ayah Bunda sudah bergabung. Alhamdulillah, Masya Allah sudah tanpa terasa sudah 1,5 jam bersama Bincang Sabtu ini. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi teman-teman yang akan melangkahkan kaki untuk melanjutkan pendidikan di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian, Dia Arifin. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh juga melalui WhatsApp di 0812 8110 1515. Apabila ingin mendaftar bisa melalui WhatsApp tadi ya, atau juga apabila berdekatan ingin berkunjung ke kantor dipersilahkan di Jalan Raya Jati Asih nomor 12 dekat pintu tol Jati Asih ya, Bekasi Jawa Barat. Boleh silahkan berkunjung. Silahkan di WhatsApp saya, nanti bisa saya kirimkan share log-nya atau alamat kantornya dengan detail. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah masuk ke dalam grup wali siswa, jangan lupa nanti insya Allah jam 1 kita ada Zoom kembali untuk proses untuk pemberian koordinasi seputar
pemberkasan lanjutan dan juga persiapan keberangkatan ke Kairo insya Allah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.